Ya, silakan dimulai aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melakukan diskusi melalui Zoom pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Tin Indrawati MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menampilkan hasil diskusi kami, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Pada hari ini, saya Reviala Andina dengan NIM 2212930 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 5, yang dimana kelompok kami akan membahas materi tentang upaya pembaharuan pendidikan. Pada kesempatan kali ini tentunya saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan saya yaitu Putri Nabila, Putri Alivia Yasmin, dan Putri Michelle Mariam. Yang nantinya rekan-rekan saya akan mempresentasikan materi-materi tersebut. Susunan kegiatan diskusi dimulai dari pembukaan, penyajian materi, penambahan materi, sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Sebelum memulai diskusi, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyajian materi pertama yang akan disampaikan oleh Putri Nabila. Kepada penyampaian materi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai pembaharuan kurikulum. Kurikulum merupakan komponen yang pokok dalam proses pendidikan, karena di dalam kurikulum terdapat tujuan yang hendak dicapai dalam pendidikan. Pembaharuan kurikulum dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembaharuan sebagian dan menyeluruh. Pembaharuan kurikulum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor merdeka atau bebasnya suatu wilayah, kemudian pesatnya perkembangan iptek, dan faktor bertambahnya jumlah penduduk. Berikut ini adalah sejarah pembaharuan kurikulum pendidikan di Indonesia. Yang pertama, adanya kurikulum rencana pelajaran yang berlangsung dari tahun 1947 sampai 1968. Terdiri dari 3 pembagian kurikulum. Yang pertama ada rencana pelajaran, yaitu berlaku pada tahun 1947. Kurikulum ini memakai istilah dari bahasa Belanda, yaitu Leerplan, yang artinya rencana pelajaran. Kurikulum ini dapat dikatakan sebagai pengganti dari sistem pendidikan kolonial Belanda, yang mana lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lainnya. Kemudian ada kurikulum rencana pendidikan yang berlaku pada tahun 1964. Pada kurikulum ini, penilaian rapor kelas 1 dan 2 diganti menjadi huruf A, B, C, dan D. Sementara untuk kelas 3 sampai 4 sampai 6 tetap menggunakan skor 10 sampai 100. Kemudian kurikulum tahun 1968. Ciri dari kurikulum ini adalah adanya keinginan pemerintah untuk membekali rakyatnya dengan pengetahuan akademik pada jenjang SD. Muatan materi pada kurikulum ini hanya bersifat teoritis dan tidak lagi mengaitkan dengan fakta lingkungan sekitar. Kemudian, kurikulum berorientasi pencapaian yang berlangsung dari tahun 1973 sampai tahun 1997. Terdiri dari 5 kurikulum. Yang pertama ada kurikulum tahun 1973.
Kurikulum ini merupakan pengganti dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini terdapat beberapa prinsip. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Yang kedua, menganut pendekatan integratif, yang mana setiap pelajaran memiliki arti dan peranan untuk menunjang tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Yang kedua, ada kurikulum 1975. Kurikulum ini merupakan pengganti kurikulum sebelumnya, yang mana prinsip-prinsipnya adalah menekankan efisiensi dan efektivitas daya dan waktu. Yang kedua, menganut pendekatan sistem instruksional atau prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, yang mengarah kepada pencapaian tujuan yang spesifik dan dapat diukur. Kemudian dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Kemudian yang ketiga ada kurikulum tahun 1984. Ciri-cirinya adalah yang pertama, berorientasi kepada tujuan instruksional. Yang kedua, pendekatan pengajaran berpusat pada anak didik melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Kemudian, pengemasan materi pelajaran menggunakan pendekatan spiral. Kemudian, penanaman pengertian dahulu sebelum pemberian latihan. Penyajian materi berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa, dan terakhir menggunakan pendekatan keterampilan proses. Yang keempat ada kurikulum tahun 1994. Ciri-cirinya adalah yang pertama, sistem pembagian tahapan pelajaran di sekolah adalah sistem caturwulan. Yang kedua, pembelajaran di sekolah lebih berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Ketiga, bersifat populis. Kemudian, dalam pelaksanaan kegiatan, guru memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa secara aktif. Kemudian, perlunya pengulangan materi yang dianggap sulit untuk memantapkan pemahaman siswa. Yang kelima ada kurikulum tahun 1997. Pelaksanaan kurikulum ini cenderung pada pendekatan penguasaan materi atau content oriented. Kemudian ada kurikulum berbasis kompetensi yang berlangsung dari tahun 2004 sampai 2013. Yang pertama, ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang berlangsung tahun 2004. Kelebihan kurikulum KBK dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya adalah pengedepanan penguasaan materi, penentuan silabus secara seragam, jumlah jam pelajaran 40 jam per minggu, metode pembelajaran, keterampilan proses. Kemudian, adanya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang berlaku pada tahun 2006. Prinsip-prinsip kurikulum ini adalah berpusat pada potensi, beragam dan terpadu, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni relevan dengan kebutuhan, menyeluruh, belajar sepanjang hayat, dan seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal untuk membangun kehidupan masyarakat. Yang ketiga ada kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum ini intinya adalah upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum ini disiapkan untuk mencetak generasi yang siap untuk menghadapi masa depan, yang menitikberatkan pada peserta didik atau siswa agar terdorong untuk mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh melalui hasil pembelajaran. Yang terakhir ada kurikulum merdeka yang dimulai pada tahun 2022. Kurikulum ini memberi keleluasaan dan memudahkan pendidik untuk menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karakteristiknya adalah pengembangan soft skill dan karakter, fokus pada materi esensial, dan pembelajaran yang fleksibel. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kembali ke moderator.
Terima kasih saya ucapkan kepada Putri Nabila atas penjelasannya. Kemudian penyampaian materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Putri Alifia Yasmin. Kepada Putri Alifia Yasmin dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan pendidikan inovatif SMP terpadu, SMA terpadu, universitas terpadu, dan lain-lain. Yang pertama ada pengertian pendidikan inovatif. Pengelolaan pendidikan inovatif ini adalah sebuah konsep pengelolaan pendidikan yang bertujuan untuk menghasilkan proses belajar mengajar yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa secara maksimal. Prinsip dasar pengelolaan pendidikan inovatif yang pertama berorientasi pada siswa. Pengelolaan pendidikan inovatif harus memperhatikan kebutuhan dan potensi siswa sebagai fokus utama. Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengembangkan kreativitas dan kemandirian siswa. Yang kedua, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu dan memudahkan proses belajar mengajar dan mengoptimalkan penggunaan waktu, energi, dan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, membangun kerjasama antar guru, siswa, dan orang tua. Kerjasama antar guru, siswa, dan orang tua sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inovatif. Dengan kerjasama yang baik, siswa dapat mengembangkan kemampuan sosial, emosional, dan kognitif yang lebih baik. Yang keempat itu melakukan evaluasi secara terus-menerus. Evaluasi yang terus-menerus dilakukan untuk mengetahui hasil dan proses belajar mengajar dan mengevaluasi kinerja guru. Evaluasi dapat membantu guru untuk memperbaiki metode pengajaran dan memaksimalkan potensi siswa. Pengelolaan pendidikan inovatif ini dapat diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan seperti SMP terpadu, SMA terpadu, universitas terpadu, dan lain-lain. Pada tingkat SMA terpadu dan SMP terpadu ini, pengelolaan pendidikan inovatif dapat diterapkan dengan mengembangkan kurikulum yang lebih kreatif dan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar dan mengajar. Pada tingkat universitas terpadu, pengelolaan pendidikan inovatif diterapkan dengan mengembangkan program pembelajaran yang lebih spesifik dan adaptif untuk memenuhi kebutuhan siswa. Selain itu, penerapan pengelolaan pendidikan inovatif pada universitas terpadu harus memperhatikan tren perkembangan dunia kerja dan industri untuk mempersiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang handal dan berdaya saing tinggi. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Alifia Yasmin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Michelle Mariam. Kepada Putri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pengembangan pendidikan luar sekolah. Pengembangan pendidikan luar sekolah memiliki beragam, di antaranya 1. Kejar paket A, B, C. Program pendidikan untuk memperoleh ijazah setara dengan pendidikan formal tingkat SD, SMP, dan SMA. Yang kedua, kursus. Program pendidikan untuk mempelajari keterampilan atau pengetahuan tertentu dalam jangka waktu yang singkat. Yang ketiga, diklat. Program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam suatu bidang tertentu. Yang keempat, pelatihan kerja. Pelatihan kerja adalah program pelatihan untuk mempersiapkan peserta meningkatkan keterampilan kerja. Yang kelima, pelatihan kewirausahaan. Program pelatihan untuk membantu peserta memulai bisnis atau usaha mandiri. Yang keenam, pendidikan karakter. Program pendidikan untuk membentuk karakter dan nilai-nilai positif pada peserta. Yang ketujuh, kursus bahasa. Kursus bahasa adalah program pendidikan untuk mempelajari bahasa asing atau meningkatkan kemampuan bahasa. Yang kedelapan, kursus komputer. Kursus komputer adalah program pendidikan untuk mempelajari penggunaan komputer dan teknologi informasi. Yang kesembilan, pelatihan seni dan keterampilan adalah program pendidikan untuk mempelajari seni dan keterampilan tertentu seperti seni lukis, tari, musik, dan lain-lain. Yang ke-10, pendidikan kesehatan. Adalah program pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan dan gaya hidup sehat. Yang
program pendidikan keagamaan adalah program pendidikan untuk mempelajari ajaran agama atau nilai-nilai keagamaan. Yang ke-12 yaitu program pendidikan lingkungan. Adalah program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Yang selanjutnya yaitu program pendidikan masyarakat. Program pendidikan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan lokal. Yang selanjutnya yaitu program pendidikan keluarga. Adalah program pendidikan untuk membantu keluarga dalam membangun hubungan harmonis dan mendidik Baik, terima kasih kepada Putri Michelle Mariam atas penjelasannya. Materi selanjutnya yaitu mengenai homeschooling yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Homeschooling, pengertian homeschooling. Homeschooling adalah sistem pembelajaran di rumah atau di tempat lain yang dapat menjadi sumber belajar seperti di masjid, pasar, di sawah, di hutan, dan di tempat lainnya. Sumber materi pada homeschooling tidak hanya terbatas pada buku, tetapi telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, anak-anak dapat belajar di mana saja dan kapan saja asal situasi dan kondisinya nyaman dan menyenangkan. Alasan orang tua memilih homeschooling adalah berbagai alasan seperti keamanan, pergaulan, beban yang membuat anak stres, kurikulum yang gonta-ganti, fleksibilitas waktu, ketidakpuasan dengan sistem sekolah, dan penghematan biaya sekolah. Selain itu, data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa alasan utama anak-anak di DO dari sekolah adalah karena tidak memiliki biaya yang cukup untuk bersekolah karena termasuk biaya transportasi, iuran sekolah, seragam, buku, dan lainnya. Oleh karena itu, homeschooling juga dianggap sebagai alternatif yang lebih terjangkau sehingga finansial beberapa orang tua terbantu. Adapun beberapa klasifikasi homeschooling. Homeschooling terbagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu homeschooling tunggal, yang dilakukan oleh orang tua dalam satu keluarga tanpa bergabung dengan keluarga lainnya. Yang kedua, homeschooling menjemuk, dilakukan oleh 2 atau lebih keluarga untuk kegiatan tertentu, sementara kegiatan pokok dapat dilakukan oleh orang tua masing-masing. Yang ketiga, yaitu komunitas homeschooling. Adalah gabungan beberapa homeschooling menjemuk yang menyusun dan menentukan silabus, bahan ajar, kegiatan pokok, sarana dan prasarana, dan jadwal belajar. Dalam pengembangannya, homeschooling menghadapi beberapa tantangan, yaitu homeschooling tunggal mendapat kesulitan, yaitu memperoleh dukungan dan tempat untuk bertanya, kurang tepat bersosialisasi, dan orang tua harus melakukan penilaian dan penyetaraan pendidikan. Yang kedua, homeschooling menjemuk, yaitu mendapat beberapa tantangan, yaitu memerlukan kompromi, fleksibilitas jadwal, suasana, fasilitas, dan kegiatan, serta anak-anak dengan keahlian khusus harus menyesuaikan dengan lingkungan lainnya. Yang ketiga yaitu komunitas homeschooling yang mendapati beberapa tantangan, yaitu memerlukan kompromi, fleksibilitas jadwal, pengawasan yang profesional, dan anak-anak dengan keahlian yang khusus, serta juga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan lainnya. Kelebihan dari homeschooling ini yaitu dapat memberikan kemandirian dan kreativitas individual, serta memberikan peluang untuk mencapai kompetensi individual semaksimal mungkin, terlindung dari pergaulan yang negatif, lebih bergaul dengan orang yang dewasa, dan didorong untuk melakukan kegiatan keagamaan
dan rekreasi keluarga. Adapun kelemahan dari homeschooling ini, dengan adanya homeschooling ini dapat menimbulkan kurangnya interaksi dengan teman sebaya, kurangnya pelatihan dalam bersaing, dan mengisolasi peserta didik dari kenyataan-kenyataan yang kurang menyenangkan, kurangnya persiapan menghadapi berbagai kesalahan atau ketidakpastian, serta membutuhkan komitmen dan keterlibatan yang tinggi dari orang tua. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya, kepada teman-teman, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi atas materi yang telah kami sampaikan tersebut? Baik, kepada Sarah Ibrahim untuk penambahan materi dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Sarah Ibrahim, NIM 2212930, izin menambahkan materi tentang upaya pembaruan pendidikan. Yang pertama yaitu pembaruan kurikulum. Pembaruan kurikulum merupakan salah satu upaya dalam pembaruan pendidikan. Pembaruan kurikulum diartikan sebagai perubahan kurikulum yang terdapat perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum dengan periode tertentu. Bentuk-bentuk pembaruan kurikulum seperti pada kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta kurikulum pada pendidikan tinggi. Yang pertama, kurikulum pendidikan dasar menengah. Bentuk pembaruan kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah adalah menerapkan kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah. Penerapan kurikulum 2013 menuntut peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dan pendidik hanya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Peserta didik dituntut untuk berdiskusi selama berlangsungnya pembelajaran dengan menyalurkan pendapat dan saling bertukar gagasan. Yang kedua, kurikulum pendidikan tinggi atau Merdeka Belajar. Merdeka Belajar merupakan program dari Kemendikbud di mana memberikan kebebasan mahasiswa untuk berinovasi dan kreatif dalam belajar. Salah satu bentuk penerapan dalam Merdeka Belajar adalah belajar dengan dosen universitas lain. Yang B, pengelolaan pendidikan inovatif dapat berbentuk metode di mana dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta sebagai alat atau cara yang baru. Yang pertama, SMP terbuka adalah sekolah yang menghubungkan tingkat pertama yang karsa belajarnya sebagian besar diselenggarakan di luar gedung sekolah dengan cara penyampaian pelajaran melalui berbagai media di sebuah interaksi yang terbatas antara guru dan murid. Latar belakang berdirinya SMP terbuka adalah kekurangan fasilitas, tenaga pendidikan yang cukup dalam rangka pemerataan pendidikan. Yang kedua, SMA terbuka. Dalam program SMA terbuka akan ada sekolah yang membina, yaitu sekolah induk. Adapun guru-guru yang mengajarkan adalah guru induk atau disebut guru kunjung yang mengajar di tempat kegiatan belajar atau TKB SMA terbuka. Yang ketiga yaitu UT atau Universitas Terbuka, merupakan lembaga pendidikan tinggi yang menerapkan sistem belajar jarak jauh. Tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi perguruan tinggi dari 5% menjadi 8,2%. Gagasan pemerintah untuk penyelenggaraan UT sebagai keinginan untuk meluaskan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi bagi seluruh masyarakat. Yang C, pengembangan pendidikan luar sekolah. Pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja, tetapi pendidikan bisa didapatkan dari luar sekolah. Pemerintah membentuk program Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Kejar merupakan singkatan dari kerja kelompok belajar yang memiliki pengertian suatu kelompok yang anggotanya terdiri atas usia anak sekolah maupun anak yang lewat usia sekolahnya, akan tetapi masih diberi kesempatan untuk belajar. Yang pertama, program Paket A adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan tidak resmi setara SDMI bagi siapapun yang terkendala ke pendidikan resmi atau berminat dan memilih pendidikan dengan untuk ketuntasan pendidikan. Yang kedua, program Paket B adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan yang tidak resmi setara SMP MTS
Pemegang ijazah program paket B memiliki hak yang memenuhi syarat yang sama dengan pemegang ijazah SNMPTN. Yang ketiga, program paket C adalah program pendidikan menengah pada jalur pendidikan tidak resmi setara SMA, MA. Pemegang ijazah program paket C memiliki hak yang memenuhi syarat yang sama dengan pemegang ijazah SNMPTN. Yang D, homeschooling merupakan bentuk pendidikan informal yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga sehingga orang tua dapat memantau langsung anaknya dalam belajar dan dari materi pembelajaran dipilih sesuai dengan kebutuhan anak. Sekian tambahan materi dari saya kembali. Belum ditutup pun udah dimatikan. Baik, terima kasih kepada Sarah Ibrahim atas penambahan materi. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan materi? Jika tidak ada yang ingin menambahkan materi, kita selanjutnya masuk kepada sesi pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Reviola, Iya, Bu. Reviola, Ya, Bu. sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan masukan, tolong di screenshot dulu lah. Oh, baik, Bu. Ya. Di screenshot. Screenshot dulu. Yang nggak muncul-muncul tuh nampak nanti. Udah? Tunggu, Bu. Belum, Udah, Bu. Reviola. Slide kedua dulu, Bu. Slide kedua. Pertama udah. Udah, Bu. Bentar, Bu. Bentar. Udah, Bu. Udah, Reviola. Udah. Nah, tolong dikirim ya. Kirim Ya, ke Bu. WA ini. Ya. Sudah dikirim, Bu, bukti screenshot-nya, Bu. Sih ya. Terus lanjutlah. Buka cermin pertanyaan lagi ya. Baik, apakah masih ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan di raise hand. Penanya pertama kepada Raisya Permata, saya persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Permatasari, perwakilan dari kelompok 7. Ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Bagaimana pengimplementasian kurikulum Merdeka 2022 pada pengajaran di sekolah dasar? Apakah sudah terlaksana dengan baik atau masih terdapat banyak hambatan? Jelaskan menurut kelompok penyaji. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pertanyaan dari Raisa. Selanjutnya penanya kedua yaitu kepada Risa Walianti. Kepada Risa dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Walianti dengan NIM 22125063. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, mengapa inovasi itu perlu dalam dunia pendidikan? Saya bukan tujuannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Risa Walianti. Selanjutnya penanya ketiga diberikan kepada Siti Sarah. Kepada Siti Sarah dipersilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sara, NIM 22129088 dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Pertanyaannya ialah, apa perbedaan antara perubahan dan pembaharuan kurikulum? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Siti Sarah. Selanjutnya, penanya keempat diberikan kepada Rahma Vanessa. Kepada Rahma Vanessa dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Rahma Vanessa dari kelompok 6 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Apakah upaya pembaruan pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu negara? Mengapa? Terima kasih. Terima kasih kepada Rahma Vanessa. Pertanyaan terakhir diberikan kepada Sylvia Ningrum. Kepada Sylvie dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya bertanya, apa saja strategi yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan upaya pembaharuan pendidikan dengan efektif? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Sylvia Ningrum dan terima kasih kepada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kami kelompok penyaji izin meminta sedikit waktu untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disampaikan tersebut. Baiklah, kami dari kelompok penyaji akan mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yaitu pertanyaan pertama akan dijawab oleh Putri Alivia Yasmin, yaitu pertanyaan dari Risa. Kepada dia dipersilakan. Baik, di sini saya Putri Alivia Yasmin akan mencoba menjawab pertanyaan dari Risa Walianti kelompok 3. Pertanyaannya itu, mengapa inovasi itu perlu dalam dunia pendidikan? Sebutkan tujuannya. Baik, jawabannya, inovasi pendidikan kini menjadi salah satu kunci penting yang harus selalu dicari agar dunia pendidikan dapat terus berkembang dan berjalan efektif menyesuaikan perkembangan zaman dan kondisi lingkungan. Pasalnya, di tengah kondisi pandemi yang tak menentu seperti sekarang, pendidikan masih menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang banyak yang harus tetap berjalan seperti biasanya. Oleh karena itulah, dibutuhkan inovasi baru yang dapat mengakomodir kebutuhan pendidikan masyarakat meskipun di tengah kondisi sulit sekalipun. Entah itu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi atau apapun. Di bidang pendidikan, inovasi ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran serta meningkatkan kualitas pembelajaran melalui berbagai pembaruan dalam teori
pedagogi, pendekatan metodologis, teknik mengajar, alat pembelajaran, proses pembelajaran maupun struktur institusional. Baik, hanya segitu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pi atas jawabannya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika ada yang ingin menambahkan, dipersilakan untuk raise hand. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, kepada Risa Walianti, apakah dapat menerima jawaban dari kelompok penyaji? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji atas jawabannya. Saya sudah memahami. Baik, terima kasih kembali. Dan kepada Risa, bolehkah untuk dibacakan kesimpulan yang dapat Risa ambil? Baik, kesimpulan dari saya yaitu di bidang pendidikan inovasi ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran serta meningkatkan kualitas pembelajaran melalui berbagai pembaharuan dalam teori pedagogi, pendekatan metodologis, teknik mengajar, alat pembelajaran, dan proses pembelajaran maupun struktur institusional. Itulah ringkasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Risa. Selanjutnya, pertanyaan dari Resya Permata yang akan dijawab oleh Putri Michelle Mariam. Kepada Putri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Raisa Permatasari, yaitu bagaimana pengimplementasian kurikulum Merdeka 2022 pada pengajaran di sekolah dasar, apakah sudah terlaksana dengan baik atau masih terdapat banyak hambatan? Jelaskan menurut kelompok penyaji. Jawabannya, beberapa perubahan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka di jenjang Ristek, yaitu satu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS digabungkan. Yang kedua, mata pelajaran seni sebagai mata pelajaran keterampilan. Terdapat 3 pilihan dalam penerapan atau implementasi kurikulum Merdeka IKM di jenjang SD atau MI, yaitu satu, kategori mandiri belajar, yaitu sekolah atau satuan pendidikan tetap menggunakan kurikulum 2013 atau K13 yang disederhanakan atau kurikulum darurat dengan menerapkan bagian-bagian dan prinsip kurikulum Merdeka. Yang kedua, kategori mandiri berubah, yaitu pada tahun ajaran 2022 atau 2023, satuan pendidikan mulai menggunakan kurikulum Merdeka mengacu pada perangkat ajar yang telah disiapkan oleh PMM, Platform Merdeka Mengajar, sesuai jenjang satuan pendidikan. Adapun perangkat ajar yang telah disediakan untuk jenjang SD atau MI adalah kelas 1 dan kelas 4 SD atau MI. Yang ketiga, kategori mandiri, berbagi, yaitu sekolah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan mengembangkan sendiri beberapa perangkat ajar pada jenjang kelas 1 dan kelas 4 SD atau MI mulai tahun ajaran 2022-2023. Hambatan yang dihadapi oleh guru. Yang pertama, tidak memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar. Yang kedua, keterbatasan referensi. Yang ketiga, akses yang dimiliki dalam pembelajaran. Yang keempat, manajemen waktu. Yang kelima, kompetensi atau skill yang memadai. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Keken. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan materi? Jika tidak ada yang ingin menambahkan materi, kepada Resya Permata, apakah dapat menerima jawaban dari kelompok penyaji? Terima kasih kepada kelompok penyaji, saya dapat menerima jawabannya. Jika Raisa dapat menerima jawaban, apakah kesimpulan yang dapat Raisa ambil dari jawaban tersebut? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan kelompok penyaji ialah pelaksanaan kurikulum Merdeka 2022 pada sekolah dasar berjalan dengan banyak hambatan, karena guru sebagai tenaga
pengajarnya memiliki beberapa hambatan. Di antaranya yang pertama, tidak memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar. Yang kedua, keterbatasan referensi. Yang ketiga, akses yang dimiliki dalam pembelajaran. Yang keempat, cara memanajemen waktu. Dan yang kelima, kompetisi skill yang kurang memadai. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Resya Permata. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Rahma Vanessa yang akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah upaya pembaharuan pendidikan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu negara? Mengapa? Jawabannya yaitu, pendidikan adalah suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi pembangunan suatu negara dan merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu, untuk mencapai pendidikan berkualitas perlu dilakukan inovasi atau pembaharuan. Pembaharuan di bidang pendidikan, yaitu usaha mengadakan perubahan dengan tujuan memperoleh hasil yang lebih baik. Pembaharuan perlu terus dilakukan seiring perkembangan teknologi yang menghadirkan tantangan atau persoalan, baik dari luar maupun dari dalam sistem pendidikan itu sendiri. Baik, itulah jawaban dari saya. Kepada teman-teman, apakah ada ingin menambahkan materi? Jika tidak ada yang ingin menambahkan materi, kepada Rahma Vanessa, apakah dapat menerima jawaban dari kelompok penyaji? Baik, terima kasih. Saya bisa menerima dan mengerti jawaban tersebut. Jika bisa menerima, apakah kesimpulan yang dapat Rahma ambil dari jawaban tersebut? Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi pembangunan suatu negara dan merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Salah satu pembaruan pendidikan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah melakukan penyempurnaan kurikulum. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Rahma Vanessa. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Sylvia Ningrum yang akan dijawab oleh Putri Nabila. Kepada Putri Nabila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sylvia Ningrum. Pertanyaannya, apa saja strategi yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan upaya pembaharuan pendidikan dengan efektif? Jawabannya adalah, terdapat beberapa strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan upaya pembaharuan pendidikan dengan efektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keterlibatan para pemangku kepentingan atau stakeholder, seperti guru, siswa, orang tua, organisasi masyarakat, dan pemerintah dalam proses pembaharuan pendidikan untuk memastikan bahwa kebutuhan dan harapan semua pihak dapat terpenuhi. Yang kedua, penyusunan rencana strategis. Penyusunan rencana strategis dilakukan dengan jelas dan terperinci, termasuk tujuan yang spesifik, target yang diinginkan, dan langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik. Yang keempat, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mendukung pembelajaran dan pengajaran yang lebih efektif dan efisien. Kemudian, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman, sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan siswa di zaman tersebut. Berikutnya ada evaluasi dan penilaian. Evaluasi dan penilaian ini dilakukan secara teratur untuk memantau kemajuan dan kualitas pembelajaran dan mengevaluasi keberhasilan upaya pembaharuan pendidikan. Berikutnya ada kolaborasi dan kemitraan dengan organisasi masyarakat, dunia industri, dan
rangka menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran dan pengajaran yang lebih baik. Berikutnya, pengembangan karakter. Pengembangan karakter diperkuat dengan pendidikan nilai-nilai moral bagi siswa sehingga mereka dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik dan bertanggung jawab. Yang terakhir, menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai bagi siswa dan guru sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung nyaman dan lancar. Sekian jawaban dari kelompok kami. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Putri Nabila atas jawabannya. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada yang menambahkan, kepada Sylvia Ningrum, apakah dapat menerima jawaban dari kelompok penyaji? Baik, terima kasih atas kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Saya bisa mengerti dan menerima jawaban tersebut. Jika bisa menerima, apakah kesimpulan yang dapat Sylvie ambil dari jawaban tersebut? Jawaban yang dapat saya simpulkan dari yang diberikan oleh kelompok penyaji yaitu ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan upaya pembaharuan pendidikan dengan efektif, yaitu keterlibatan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua ada penyusunan rencana strategis, selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik, kemudian ada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan kurikulum, evaluasi dan penilaian, kolaborasi dan kemitraan, pengembangan karakter, penyediaan fasilitas dan sarana. Sekian yang dapat saya simpulkan dari jawaban penyaji. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sylvie atas kesimpulannya. Pertanyaan terakhir yaitu dari Siti Sarah yang akan dijelaskan oleh Putri Michelle Mariam. Kepada Putri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Siti Sarah, yaitu jelaskan perbedaan dan persamaan antara perubahan kurikulum dan pembaruan kurikulum. Perbedaan antara perubahan dan pembaruan kurikulum. Perubahan kurikulum adalah perubahan merupakan adopsi yang dilakukan secara kelembagaan atau keorganisasian. Rentang perubahan bersifat lebih sempit, biasanya banyak yang bersifat lokal. Yang ketiga, gagasan kegiatan objek tidak selalu harus baru tetapi berbeda dari yang sebelumnya, bisa bersifat reinvention. Yang keempat, perubahan sering terjadi di dalam organisasi tertentu, baik dalam lingkup yang besar atau luas maupun yang sempit. Yang kelima, pendekatan pengenalan dan penyebarannya mengikuti harmonisasi budaya dan kepemimpinan dalam organisasi. Yang keenam, adopsi perubahan memerlukan waktu lebih singkat. Pembaruan kurikulum. Pembaruan selalu dikaitkan dengan upaya adopsi dengan pendekatan individu. Yang kedua, rentang pembaruan meliputi semua cakupan. Yang ketiga, gagasan kegiatan objek harus benar-benar baru, belum pernah ada sebelumnya. Yang keempat, pembaruan ditujukan kepada individu tertentu atau memandang masyarakat sebagai kekuatan individu. Yang kelima, pendekatan pengenalan dan penyebaran mengikuti alur peran individu dalam masyarakat. Dan yang keenam, yaitu adopsi pembaruan memerlukan rentang waktu relatif lama. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putih atas penjelasannya. Kepada Siti Sarah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Baik, kepada Rida Sekinoktari untuk penambahan jawaban, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan Siti Sarah. Perbedaan dan persamaan antara perubahan kurikulum dan pembaruan kurikulum. Perbedaan antara perubahan kurikulum dan pembaruan kurikulum terletak pada skala dan tingkatan perubahan yang dilakukan. Persamaannya yaitu perubahan kurikulum
Perbedaan yang pertama yaitu perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum mengacu pada perubahan atau penyesuaian yang dilakukan pada komponen-komponen tertentu dari kurikulum yang sudah ada. Perubahan ini biasanya bersifat inkremental atau bertahap. Beberapa contoh perubahan kurikulum meliputi pembaharuan materi pembelajaran, penyesuaian metode pengajaran, pengembangan penilaian yang lebih baik, atau penambahan mata pelajaran baru. Perubahan kurikulum cenderung lebih fokus pada aspek tertentu dari kurikulum dan seringkali terjadi dalam batasan kebijakan dan struktur yang sudah ada. Yang kedua adalah pembaruan kurikulum. Pembaruan kurikulum merujuk pada transformasi yang lebih luas dan mendalam dari kurikulum yang ada. Ini melibatkan perubahan struktural yang signifikan, pendekatan pembelajaran yang baru, dan pengembangan visi yang berbeda dalam penyusunan kurikulum. Perubahan kurikulum mungkin melibatkan revolusi dalam pendidikan dengan menggantikan paradigma lama dengan pendekatan yang lebih inovatif dan relevan. Perubahan kurikulum cenderung melibatkan pembaruan menyeluruh seperti perubahan filosofis, tujuan, strategi pembelajaran, pengorganisasian mata yang lebih holistik. Persamaan antara perubahan kurikulum dan pembaruan kurikulum yaitu keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik perubahan maupun pembaruan kurikulum dapat dilakukan sebagai respon terhadap perubahan sosial, perkembangan teknologi, kebutuhan siswa, dan evaluasi hasil pembelajaran. Keduanya juga berupaya untuk memperbaiki relevansi kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, serta memastikan bahwa kurikulum mencerminkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penambahannya dari Rida Sakinah Okhtari. Apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada yang ingin menambahkan, kepada Siti Sarah, apakah dapat menerima jawaban dan penambahan dari kelompok penyaji dan Rida Sakinah? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji dan penambahan jawaban dari Rida Sakinah. Saya telah menerima jawabannya. Jika dapat menerima, apakah kesimpulan yang dapat Siti Sarah ambil dari kedua jawaban tersebut? Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari jawaban kelompok penyaji telah diberikan sama tambahan Rida, yaitu pada perbedaan perubahan dan pembaharuan. Perubahan yang dilakukan secara kelembagaan atau keorganisasian rentangnya lebih sempit dan biasanya banyak yang bersifat lokal. Terus tetapi berbeda dari yang sebelumnya yang dan pendekatan pengenalan dan penyebarannya mengikuti harmonisasi budaya dan kepemimpinan dalam organisasi, dan perubahan memerlukan waktu lebih singkat. Pada pembaharuan selalu dikaitkan dengan pendekatan individu, meliputi semua cakupan, belum pernah ada sebelumnya. Penyebaran mengikuti alur peran individu dalam masyarakat, dan pembaharuan memerlukan rentang waktu relatif lama. Persamaan antara perubahan dan pembaharuan kurikulum bahwa keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun perubahan dan pembaharuan kurikulum berbeda dalam tingkat transportasinya yang terjadi. Perubahan kurikulum lebih berfokus pada penyesuaian dan pengembangan bertahap, sedangkan pembaharuan kurikulum melibatkan perubahan struktural dan pendekatan yang lebih radikal untuk mencapai perubahan yang lebih mendalam. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Sarah.
Dengan jawaban dari Siti Sarah tadi, berakhirlah sesi tanya jawab kita pada diskusi hari ini. Selanjutnya penambahan dari Ibu, kepada Ibu dipersilakan. Buka termen satu lagi, Nandas. Kelompok berapa yang belum? Kenapa, Bu? Ya. Kelompok berapa yang belum bertanya? Buka satu termen lagi untuk bertanya. Baru jam 8 baru. Mau buru-buru cepat saja ini. Silakan. Kelompok berapa tadi yang belum bertanya? Jadi untuk kelompok yang belum bertanya saja lagi, Bu. Untuk yang Ya, kedua. tentu ya. Diutamakan dulu yang belum bertanya itu. Bentar, Bu. Kelompoknya itu aja. Ibu udah tandai di sini kan, yang nggak mau bertanya, siapa yang mau menambah, itu udah direkam, udah nampak rekapnya di sini. Nanti ujian kita apa ya? Ujiannya serentak nanti UNP ya. Jadi Anda ujian semester tidak dengan saya berhadapan langsung dengan tim dari MKU, mata kuliah universitas. Saya menerima nilainya saja nanti dari panitia tersebut. Jadi Nanda nanti jangan lupa menghubungkan atau melihat dari pengumuman dari kelompok, dari koordinator MKU ya. Nanti saya kirim jadwalnya untuk Nanda. Nah, setiap hari lihat juga nanti jadwalnya. Kan belum tahu jadwalnya kan? Ujian semester? Udah. Ada yang tahu? Hah? Udah, Bu. Nanti Ibu kirim ya. Ibu kirim di grup kita ini. Sekarang silakan kelompok yang belum bertanya. Kalau seandainya tidak ada yang bertanya, ya cukup saja dipahami sampai situ. Ya. Jadi tadi itu kan yang dibicarakan materi kita kan upaya ya. Upaya pembaharuan dari pendidikan. Jadi ada permasalahan minggu dulu sudah kita bicarakan. Nah, sekarang upaya pembaruannya lagi yang dilakukan oleh pemerintah. Tadi sudah banyak Ibu dengar, ada perubahan kurikulum, ada peningkatan dari proses pembelajarannya yang dikaitkan dengan iya, tadi ada yang bertanya kenapa itu perlu adanya pembaharuan. Tadi siapa kelompok berapa tadi yang bertanya itu ya. Nah, jawabannya sudah cepat itu ya. Sudah cepat jawabannya. Iya, perlu digarisbawahi lagi karena adanya pembaruan untuk kurikulum itu. Tadi kan udah Ibu dengar dari makalahnya tadi itu dari tahun berapa kurikulum pendidikan ini dirancang. Dari tahun berapa tadi 64 sampai sekian ini kurikulumnya. Kemudian ada kurikulum yang sebelum K13 ada yang KTSP. Kemudian ada kurikulum 75. Nah, kurikulum 75 itu sasaran apanya itu adalah yang disebut dengan PPSI tadi ya. Program apa itu? Pengembangan pembelajaran sistem instruksional. Nah, jadi SI di belakang itu adalah instruksional ya. Instruksional itu sama dengan orientasinya menuju kepada tujuan dari pembelajaran. Jadi instruksional itu adalah pembelajaran. Jadi yang dituju di dalam kurikulum 75 itu tercapai tujuan hendaknya. Nah, nggak peduli tentang bagaimana siswa belajar, bagaimana adanya ini, yang jelas tujuan tercapai dengan bermacam cara. Nah, itu yang kurikulum 75. Makanya ada disebut dengan PPSI, Program Pengembangan Sistem Instruksional. Itu kurikulum tahun 75 itu. Ananda tadi mana enggak tahu Ibu ya, belum ada itu. Ya kan? Orang tuanya ya belum lahir mungkin. Itu di saat kurikulum 75. Kalau Ibu di tahun 75 itu sudah tamat SMP, Bu. Berapa jauh beda umur kita ya? Sudah nenek saudara saya ini. Nah, kemudian
pembaruan yang lain lagi mungkin dari segi dengan adanya kurikulum tadi ya mungkin dari segi metode-metode pembelajarannya yang diperbarui, kemudian media yang digunakan sampai dengan saat sekarang. Seperti media yang digunakan sekarang ya media yang berbasis IT, itu berbasis digital. Nah, Anda hendaknya mampu untuk menyelenggarakan proses pembelajaran nanti yang berdasarkan dari pengembangan atau pembaruan-pembaruan tersebut. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kurikulum KTSP. KTSP itu dari kurikulum tahun berapa itu? 84 sampai 2000. Ada yang nyebut 2013 tadi, ada yang nyebut 2012. Sebenarnya yang kurikulum 2013 itu mulai diuji cobakan memang 2013, cuman pengesahannya bukan 2013, ya. 2000 setahun sesudah itu baru disahkan pemakaiannya. Kalau 2013 itu tertentu sekolah-sekolah yang uji cobakan pelaksanaan dari kurikulum 13. Nah, sebelumnya adalah KTSP, kurikulum apa KTSP itu kepanjangannya? Coba Sarah apa kepanjangan KTSP itu Sarah? Sarah? Coba. Kurikulum tingkat satuan pendidikan, Bu. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi satuan pendidikannya di situ diapakan? Dilihat ini satuan pendidikannya pendidikan dasar. Nah, ini kurikulumnya. Itu yang kata KTSP ya. Kemudian baru kurikulum 2013 atau yang diistilahkan atau dipendekkan orang dengan Kurtilas ya, kurikulum tahun 2013. Tapi dalam pengesahan atau pemakaiannya itu tidak merata. Ada yang sekolah-sekolah tertentu 2013 sudah digunakannya. Tapi pemakaiannya yang merata Ibu lihatnya 2015. Itu pun masih banyak yang sekolah-sekolah uji coba berarti. Kesiapan guru dalam menyelenggarakan kurikulum 13 itu belum semuanya maksimal. Nah, dilihat dari kurikulum 13 itu jelas orang melaksanakan pembelajaran atau dalam proses pembelajaran ditekankan kepada apa? Nah, coba Risma, kurikulum 13 itu ditekankan kepada pembelajaran yang bersifat apa itu? Yang 13. Kalau KTSP tadi jelas satuan. Kalau 13? Nia Hartati? Penguasaan keterampilan skill. Ya, Risma? Mencapai tujuan dan ya. Mencapai tujuan dan berimplikasi pada penguasaan kognitif yang lebih dominan daripada penguasaan keterampilan skill. Nah, ya. Terus penyelenggaraannya dalam bentuk apa? Bentuk apa? Kalau KTSP dulu kan per mata pelajaran atau per bidang studi. Kalau yang 13 sasarannya? Coba. Udah selama ini enggak tahu Anda? K13 itu dalam sasarannya terfokus kepada tema-tema. Ya. Nah, satu tema itu digabungkan. Nah, jadi digabungkan beberapa bidang studi. Jadi satu tema dibahas oleh bidang studi. Misalnya bidang studi bahasa, matematik, IPA. Nah, itu diambil satu tema. Nah, satu tema itu dari satu tema itu satu tema untuk 1 bulan. Ya. Satu tema ada 4 subtema. Jadi Anda pelajari juga lihat. Nah, yang kurikulum 13 itu.
Di kurikulum 13 itu jelas konsepnya, penyelenggaraan pembelajarannya itu mengacu kepada tema. Jadi satu tema untuk 1 bulan. Satu tema 4 subtema. Nah, satu subtema itu untuk 1 minggu. Nah, jadi jelas 1 bulan itu 4 subtema. Nah, ada sebagian yang tema-tema tertentu untuk kelas tertentu itu 1 tema 3 subtema. Nah, tapi kelas rendah 1 tema 4 subtema. Jadi 1 subtema untuk 1 minggu. Nah, 1 subtema itu untuk 6 pembelajaran. Jadi untuk 1 hari, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, sebenarnya 5 itu 5 hari. Yang hari ke-6 atau yang pembelajaran ke-6 pada masing-masing subtema itu digunakan sebenarnya untuk ujian dalam 1 minggu itu atau selesai 1 tema, 1 subtema. Diadakan ujian. Jadi yang hari Sabtu pembelajarannya untuk kurikulum ke-13 itu tuh sebenarnya untuk evaluasi itu. Tapi sekarang nampak di lapangan Ibu lihat orang melaksanakan pembelajaran itu tetap juga hari Sabtu belajar juga, mengulang-ulang pembelajaran di samping melakukan evaluasi untuk melihat sampai di mana penguasaan anak tentang subtema yang dibahas seminggu itu atau mulai dari hari Senin. Jadi ada minggu kita kan 4 itu ya, 1 bulan. Jadi 1 bulan itu 1 subtema, 1 tema, 4 subtema. Jadi minggu pertama, bulan pertama itu subtema yang pertama. Nah, subtema yang pertama itu dibahas untuk hari Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Untuk hari Sabtunya itu sebenarnya untuk evaluasi semua bidang studi yang terkait di dalam subtema-subtema masing-masing. Jadi Ananda sekarang masih tingkat masih tahun 1 ya. Nah, itu perlu juga Ananda lihat dan jalanlah ke pustaka. Mana ya bentuknya kurikulum SD itu. Tapi di waktu Ananda sekolah dulu ya, di SD sudah kurikulum 13. Belum kan? Masih KTSP ya. Masih KTSP. Itu Ananda lihat. 2013 sudah di mana itu? Sudah di SMP atau di mana Ananda itu? Sudah berapa tahun yang silam? Sudah juga, nak. Sudah. Iya, Mas sudah, ya sudah. Berarti Ananda di waktu SD sudah belajar dengan kurikulum ke-13 itu. Tapi belum sempurna pelaksanaannya. Karena guru-guru di lapangan belum mampu melaksanakan. Katanya susah untuk membuatkan RPP dengan melihat tema itu, Bu. Kata ini pengalaman dari guru-guru SD ya. Kenapa susah, kata Ibu? Satu tema kita ambil, Bu, sesuai dengan kurikulum. Ada 3 bidang studi yang akan kita kaitkan dengan subtema yang dengan tema itu, Bu, katanya. Nah, jadi kita ambil temanya misalnya lingkungan. Nah, di lingkungan itu ada 4 subtema. Nah, 4 subtema itu minggu pertamanya adalah subtema yang pertama. Ini dibahas untuk 1 minggu. Nah, kemudian bidang studi yang terkait untuk 1 subtema untuk 1 hari itu berbeda-beda pula. Ada yang matematik dengan bahasa Indonesia dengan IPA. Nah, ada yang hari berikutnya lagi matematik, IPS, dan PPKN. Nah, jadi tergantung dari sebaran daripada subtema dan mata pelajaran yang terkait di dalam suatu subtema itu. Nah, itu yang harus kita pelajari. Tapi sekarang kan Anda semester 1 ya. Semester 2 sekarang ya. Semester 2 ya, sorry. Nah, itu yang terkait dengan kurikulum tadi ya. Nah, kalau dengan pembaruan yang dilakukan upaya yang lain mungkin dengan peningkatan kualitas dari guru. Nah, guru yang dari S1, dari S2 mungkin disuruh dari D2 atau dari sarjana muda atau dari D2 dulu PGSD yang disuruh untuk meningkatkan pengetahuannya, untuk meningkatkan kualitasnya dalam proses pembelajaran harus ditingkatkan dulu ilmu pengetahuannya, ditingkatkan dulu ijazahnya untuk mengambil S1. Itu dulu pembaruan upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, guru-guru yang melakukan pengambilan untuk pakai program S1 itu dari D2 dia tidak membutuhkan biaya, dibiayai oleh negara. Nah, digratiskan uang kuliahnya. Nah,
kami yang mengajar dari PGSD, ada dosen-dosen yang dari PGSD disuruh mengajar ya, diberikan kelas-kelas yang mengambil apa istilahnya dulu penyetaraan, setara untuk S1 itu dari D2 guru-guru yang di lapangan atau yang masih tamat SPG disuruh ngambil S1, dia digratiskan uang kuliah dan kuliahnya itu yang disetarakan itu kuliahnya Jumat Sabtu Minggu. Nah, jadi hari yang pendek untuk di Jumat pendek, hari Sabtu itu kadang-kadang dia berikan jadwal pelajaran di sekolah dasarnya itu guru bidang studi. Nah, jadi anak-anak belajar olahraga, belajar apa lagi agama itu kan bukan guru kelas yang mengajar agama dengan olahraga. Itu guru olahraga dari Penjas. Jadi dengan otomatis kalau gurunya tidak apa atau pergi dia kuliah ke kampus, nah otomatis yang di jam itu ada guru yang tidak apa yang tidak kuliah, yaitu guru yang mengajar bidang studi. Jadi agama dengan olahraga itu biasanya Penjas itu ya, itu diambilkan atau disusun oleh guru-guru di sekolah jadwalnya ke hari waktu dia kuliah itu. Jadi dia ke kampus, anaknya tidak libur belajar. Yang mengajarnya adalah guru bidang studi. Jadi bidang studi agama dengan Penjas, terus kemarin ada lagi mata pelajaran muatan lokal itu gurunya tersendiri, bukan guru kelas yang mengajar. Agama mana pula guru kelas yang mengajar kan? Guru bidang studi agama. Jadi ketika jadwal itu kosong, nah dia pergi kuliah ke kampus. Nah, datang ke kampus benar buat. Nah, kami yang mengajar di situ. Jadi otomatis dia gratis dibiayai oleh pemerintah dan kami yang mengajar juga dikasih honor. Nah, dikasih honor kami mengajar untuk orang penyetaraan atau yang mengambil pendidikan S1 setara itu. Nah, tidak gratis saja kami mengajar itu dikasih banyak honornya itu. Nah, banyak tuh karena mempercepat guru-guru di sekolah itu menjadi S1. Nah, supaya mutu pendidikan ini lebih meningkat, tidak ada permasalahan lagi. Nah, permasalahan-permasalahan yang kita lihat dulu kan dalam pembicaraan kita sebelum ini kan ada mutu, ya, kualitas, kemudian kuantitas. Kalau kuantitas jelas di sana kan tidak meratanya guru-guru di lapangan. Orang banyak mengajar maunya di kota saja. Nah, kemudian adanya kekurangan tenaga guru. Ya maunya kalau sudah mengajar ke daerah pindah, paling bertahan 10 tahun, nah dia pindah lagi ke kota. Itu banyak dulu. Tapi nah sekarang usaha pemerintah juga dengan guru yang tidak mau mengajar ke daerah terpencil, ya diberi pula untuk motivasinya adalah pemberian insentif. Nah, dikasih pula uang tunjangan guru yang mengajar di daerah terpencil. Sebanyak gaji pokoknya pula dikasih. Nah, siapa pula orang tidak mau kan? Nah, kalau di daerah terpencil itu jelas murid yang kita ajar terbatas. Ada dulu mahasiswa ibu tanya ya, di mana mengajar kata ibu. Bu, saya diangkat di daerah, Bu. Cuman dia daerahnya terpencil, Bu. Mau Anda mengajar situ? Ya apa boleh buat, Bu? Diminta pindah gak bisa katanya. Akan ada pula enaknya, Bu, katanya. Kenapa enak, kata ibu? Ada tunjangan tersendiri, Bu. Tunjang tambahan dikasih, Bu. Sebanyak gaji pokok, katanya. Terimanya itu kadang-kadang sekali setahun dikasih, Bu. Dan numpuk dia ke rekening. Oh enak kalau begitu ya, kata ibu. Muridnya yang enak lagi, Bu. Muridnya 1 orang, Bu, katanya. Nah, 1 orang murid. Bayangkanlah di daerah terpencil, apalagi daerah yang di atas bukit. Kalau di daerah ibu ada itu gurunya yang ibu juga mengajar dulu ya di PGSD. Dia cuman D2 di PGSD dulu. Di PGSD itu D2 diambil dulu. Kemudian mengambil S1-nya diambil di UT. UT itu ada kebetulan di daerah di kampung ibu itu. Nah, diambil UT. Jadi kebetulan ibu yang menjadi tutor UT dari Padang. Nah, karena ibu juga mengajar UT itu dulu sebagai tutorialnya. Ketemu ibu dengan mahasiswa ibu yang di dua lu. Kok ngambil di UT? Ya Bu, kuliah ke Padang enggak mungkin Bu. Saya mengajar di daerah terpencil. Di mana daerah Nanda mengajar? Itu Bu di seberang sungai Bu. Nah, kalau mau mengajar tuh menyeberang sungai dulu Bu. Kalau airnya besar Bu basah semua Bu. Itu ceritanya apanya ya? Mahasiswa ibu yang lama-lama itu. Nah, kan enak kata ibu dapat uang tunjangannya. Nah, itulah
salah satu contoh itu dari pembaruan-pembaruan untuk upaya pemerintah di dalam melakukan supaya permasalahan pendidikan itu tidak lagi. Nah, tadi ada yang bertanya, kenapa dilakukan pembaruan itu, katanya. Ya, karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Maka dilakukanlah pembaruan. Seperti membuatkan atau merancang kurikulum tadi, masukkanlah materi-materi yang relevan, yang up to date, maksudnya sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, kalau sekarang orang tidak butuh lagi dengan media-media komunikasi. Maka diajarkan lagi untuk siswa kita untuk mengoperasionalkan komputernya, menggunakan laptop. Kalau tidak pandai nanti kan susah ya, karena tidak sesuai dengan zaman. Coba ada yang bertanya tadi, apa itu dilakukan, apa tujuannya? Ya supaya pendidikan kita berikan itu dapat diterapkan di lapangan dan bisa dipergunakan oleh masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang lama-lama itu. Nah, itu tadi. Itu yang bisa Ibu garis bawahi dari penampilan kelompok. Kemudian ada pertanyaan dari kawan-kawannya yang lain. Kalau yang lain-lain itu mungkin tidak akan Ibu tambah. Jadi otomatis kita masih pertemuan minggu besok lagi satu lagi ya. Satu kali lagi pertemuan. Nah, kemudian nanti ada minggu tenangnya. Kita ujian nanti kalau ujian MKU ini tidak salah Ibu minggu kedua ya. Minggu kedua Juni. Juni ujian kita. Mulai ujiannya tanggal 5 Juni. 5 Juni itu untuk mata kuliah yang di jurusan atau mata kuliah prodi kita. Nah, kemudian ada mata kuliah fakultas, ada mata kuliah MKU. Nanti Ibu share ke sini jadwalnya. Jangan lupa Nanda ya, untuk ujian tidak ketemu dengan Ibu nanti itu. Tapi yang jelas minggu depan kita masih bertemu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti biasanya ini pengalaman ujian ujian semesternya di pengalaman Ibu selama ini mata kuliah MKU itu dia serentak ujiannya seluruh mahasiswa yang mengambil DDIP, se-UNP-nya. Itu serentak ujian. Ya, serentak ujiannya. Jangan Anda sampai ketinggalan nanti. Nggak masuk nanti ke dalam apanya, dia ujiannya ujiannya pakai seperti ini juga sistemnya. Anda ujian pakai laptop, pakai komputer sendiri atau laptop sendiri, bisa di rumah, bisa di mana saja, tetapi Anda kaitkan dengan linknya nanti, yang dikasih nanti. Ujiannya kalau tidak salah seperti biasa ya, kalau tidak berubah sistemnya, ujiannya berbentuk objektif pilihan ganda. Itu soalnya biasanya 75. Nah, tambah lagi soal esai. Kalau dulu biasanya ada soal esai. Pokoknya bobot semuanya, kalau 75 itu berarti satu soal, satu bobotnya. Nah, kalau 75 benar semua, 75 skornya. Tambah nanti lagi ujian tulisnya, ujian apanya, esainya mungkin ada 3 soal, tapi bobotnya berbeda. Sehingga semua digabung dari pilihan ganda dengan yang esai itu berbobot dia 100. Ini siapa skor yang tertinggi nanti. Itulah yang akan berhak mendapat nilai A. Nilai yang dikasih oleh panitia itu ke Ibu nanti, Ibu akan gabungkan pula dengan nilai UTS kita, dengan tugas, dengan partisipasi atau case method Anda. Anda yang dalam kuliah tidak berpartisipasi, hanya sekedar duduk saja di dalam Zoom itu, atau ada yang masuk di dalam Zoom tapi fotonya saja yang ditaruh. Nah, itu kan termasuk ada yang dinilai poinnya. Jadi itu digabung nanti ya. Nah, nanti habis ini Ibu sharekan jadwalnya, nanti Anda pelajari di situ ya. Oke, minggu depan kita ketemu satu kali lagi. Kalau ada masih pertanyaan silakan bertanya nanti ya. Nah, sekarang Ibu kembalikan kepada moderator, Ibu akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, silahkan moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu atas penambahan dan informasinya. Selanjutnya kita tutup aja lagi, Bu. Ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi,
Ya, tadi kan sudah dikatakan ada yang bertanya. Jadi Ibu pesan jangan lupa ya, jangan lupa laporannya. Nanda kirim ke sini. Nanti ini video kita dalam melaksanakan kuliah ini. Tolong Nanda kirim ya, seperti yang dikasih tahu oleh Izan. Nanti akan di-uploadnya ke dalam e-learning ya. Jangan lupa Nanda ngambil absen, ambil daftar kehadirannya. Nanti kalau udah tutup bisa lagi. Oke, Nanda ya tutuplah, silakan moderator. Baiklah, demikian diskusi dari kelompok 5. Sebelum menutup diskusi ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses penyampaian, dan saya perwakilan dari teman-teman saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dulu ya. Iya, Bu.